Oke, selamat siang, Kak Anin. Selamat sore. Ya, jadi pada hari ini saya akan mengerjakan TC3. Eh, ya, mari kita mulai. Yang pertama, eh, nomor satu, kita diminta untuk mengaudit iklan klien. Dan satu a ini, kita diminta untuk mengauditnya itu dari MetaS Library. Nah, dan kalau kita ambil dari MetaS Library, caranya yang pertama itu kita menuju dulu ke Facebook Ads Library. Oke, Oke, di sini kita bisa pilih all ads. Kita masukkan brand yang kita ingin lihat iklannya. Ini udah ada Traveloka Indonesia. Oke, dan kita bisa ngeset juga untuk eh, periodenya. Kita ganti 2025. Sebulan terakhir, berarti di 8 November mungkin kita akan ambilnya. Apply. Oke, jadi di sini selama dari tanggal 8 November hingga hari ini, tanggal 9 Desember, Traveloka itu memiliki 160 ads yang sedang berlangsung. Dan kita langsung ambil aja salah satu contohnya yang kita ingin audit. Oke, di sini kita bisa lihat ada em, ya satu iklan ini di paling barunya. Di sini ada tulisan this ad has multiple version di mana ya berarti ada banyak versi dari iklan yang dijalankan ini. Dan mungkin pertama kita akan lihat dulu dari ini kita akan berpatokan pada 8 hal performance audit. Ada ad campaign strateginya bagaimana, budgetnya, targetingnya, kreatifnya, landing page-nya, testing, and optimization-nya, dan performance-nya juga ya best practices seperti apa. Kita kembali lagi aja langsung. Jadi kita bisa lihat di sini eh, ada iklan yang memang sama, yang oh mungkin pertama kita mulai dari platformnya dulu. Jadi di sini kita bisa lihat ada captionnya. Caption ini ya siap-siap rebut promo, experience terseru. Dan kita bisa ngelihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini rayakan liburanmu ini bisa dikatakan udah berbeda dari yang 10 iklan. Dan yang pertama mungkin kita mau lihat dulu ads-nya ini seperti apa. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu di ad details-nya. Kita bisa lihat di sini ada one of three, berarti ini ada 3 postingan dalam iklannya. Kita mungkin bisa ngeliat dulu dari ad kreatifnya sendiri. Ini berupa video, lalu yang ini, oke, kita kembali dulu aja. Kita set ini lagi. Ini yang kedua, postingan kedua mereka di dalam satu iklan. Nah ini, kita bisa lihat mungkin patokannya dari sini. Dia memiliki yang sama sih ya. Jadi ada 4 gambar, ada Hong Kong, Hong Kong juga Ocean Park, Ngongping. Lalu kita mungkin lihat yang keduanya, yang mirip nama dia. Nah, di sini eh, ada perbedaan ya, di mana memiliki caption yang sama, memang sama, cuman lagi-lagi, nah mungkin terletak di sininya, di tujuannya. Kalau yang tadi mungkin kita kembali lagi. Nah ini Hong Kong. Ini kita bisa desainnya sama, tanggalnya ada, Traveloka 12/12 sama semua. Nah, kalau yang di sini eh, ini sama desainnya 3 bulan 12 juga, cuman tujuannya berbeda. Tadi itu ya Hong Kong, ini Trans Snow Makassar, jadi lebih ke dalam negeri sih ya untuk iklannya. Kita mungkin bisa lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga ini juga sama juga. Nah ini beda, ini ke Malaysia. Jadi dia ini lebih fokus ke Malaysia. Nah ini untuk yang ini ya sama, dia memiliki 3 juga. Ini dia di Singapura, lebih mengarah ke Singapura.
Kemudian yang, nah ini ke Surabaya. Jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat platformnya ini baik semua karena memanfaatkan 5 platform semua, dimulai dari Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger, dan Threads. Jadi memang berarti bagus si Traveloka ini. Iklannya ini, format iklannya ini bisa diaplikasikan ke semua platform yang ada. Jadi nggak bolong-bolong. Karena ada beberapa brand yang memang saat dia nge-ads, dia punya banyak ads yang sama, motivasi yang sama, tapi ada loh yang platformnya nanti nggak ada threads-nya, nanti nggak ada messengernya. Jadi ya kita bisa ngelihat dari 10 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini semua masing-masing ada di sini. Dan yang kedua, untuk dari kita lihat dari segi apakah sudah informatif atau belum. Kalau kita lihat sih dari covernya saja ini sudah cukup informatif sih ya. Karena memang ada langsung 12-12, tanggalnya juga ada 3 sampai 12. Ya, ada harga-harganya, dapat promo kupon. Jadi ya ini makin membuat orang dari consideration menjadi conversion langsung. Ada juga kata-kata kayak CTA-nya, promo lah ya, promonya. Satu kali satu, satu kali satu, satu. Dan untuk kita bisa lihat juga CTA-nya. Di CTA-nya hampir semuanya sama, langsung ke Book Now. Jadi memang CTA-nya juga sangat jelas, langsung nggak banyak eh, pernik. Dia langsung Book Now itu langsung mengarahkan orang untuk langsung conversion, untuk langsung booking tiketnya. Dan untuk yang kita lihat lagi, eh, ternyata untuk masing-masing iklan ini meskipun memiliki yang sama captionnya, tapi ternyata kita bisa lihat tadi ada satu yang fokusnya ke Malaysia, ada yang satu yang fokusnya ke Singapura, ada yang dalam negeri juga, ada yang ke Hong Kong. Jadi memang perbedaannya itu terletak pada tujuannya kemana, gambarnya lebih kemana. Tapi kalau dari segi desain penempatannya sih sama, ininya sama, untuk segi desainnya sama. Memang yang berbeda hanya ini tujuannya, 4 tujuannya aja. Jadi kalau yang tadi ada yang ke Malaysia, Singapura, nah ini ada yang ke Hong Kong. Jadi eh, memang sudah sangat jelas sih. Ini juga sama dan memang cukup informatif sih. Di sini juga ada lebih hemat di aplikasi ya. Ini mengarahkan orang untuk langsung download aplikasi Traveloka juga, jadi langsung conversion karena memang ya untuk pemesanan booking Traveloka ya memang rata-rata dilakukan langsung di aplikasinya. Kita bisa dari webnya juga sih, cuman menurut observasi dan pengalaman juga rata-rata kita pasti langsung mendownload aplikasinya. Dan untuk ya mungkin kita lihat dari segi, ya dan mungkin ya kita bisa lihat juga ini runningnya itu kemarin tanggal 8 ngepas banget memang sama promo 12-12, tapi memang ada perbedaan di eh, active time-nya, gimana ya. em, tadi ini nggak ada tulisannya, berarti kalau yang ini kan ada tulisannya running eh, 22 hours, berarti ya kalau yang ini nggak ada tulisannya, berarti mungkin iklan-iklan di bawah ini memang udah dulu di-upload. Mungkin seperti itu penjelasan ad-nya. Dan tentunya kalau untuk mungkin kita kembali lagi ke sini, yang pertama campaign strateginya, ya untuk strateginya itu sangat baik sih ya karena langsung menuju ke conversion. Lalu budgetnya, nah kalau ngomongin budget, ini pasti memakan budget yang cukup besar sih ya. Karena memang langsung 10 iklan yang serupa, membeda-bedakannya itu ya tujuannya kemana. Lalu targetingnya, nah ini menjawab juga untuk yang 1B. Berdasarkan iklan tersebut sih pasti yang ditargetkan itu kalau menurut saya sendiri adalah ya Gen Z, milenial itu udah pasti. Usia-usia ya anak-anak sekolah 18 sampai 40 hingga ya hampir semua kalangan sih ya. Karena memang ini pas banget momentumnya 12-12. Kalau double deadline-nya sih ya biasa lah ya karena memang momentumnya 12-12 itu kan akhir tahun di mana orang-orang pasti ambil libur.
Jadi mungkin kalau yang kayak double date 88, 99 ya itu mungkin tidak akan seefektif di 12-12 karena 12-12 itu bertepatan banget dengan akhir tahun. Jadi orang pasti langsung ambil sih biasanya. Jadi penargetannya untuk semuanya. Dari dan satu lagi mungkin targetnya itu ya orang-orang yang mungkin belum pernah ke satu negara tersebut atau mungkin ya orang-orang dari luar Hong Kong, Malaysia yang memang bekerja di Indonesia, ya dia memang saat tahun baru ingin pulang. Nah, ini pas banget untuk mereka eh, secara ya ya akhir tahun dan juga promonya juga besar-besaran. Tadi ada kupon, ada harganya potongan berapa lebih murah di aplikasi dan sebagainya. Jadi targetnya yang pertama untuk usia sih saya rasa untuk bisa semuanya karena mencangkup baik pekerja, orang yang sudah pensiun, anak sekolah dan lain sebagainya. Lalu juga untuk peningkatan demografisnya mungkin ya ke ya orang-orang yang memang di Indonesia ya baik dari luar maupun dalam. Dan yang satu C apakah iklannya sudah jelas dan mudah dimengerti? Em, Coba mungkin kita kembali lagi ke sini. Kita lihat yang versi lainnya aja. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari mengerti atau tidaknya, kalau saya sendiri melihat dari pertama captionnya, ya promo Experience 12 Super Sale. Nah, ini ada kata Super Sale ini mungkin sebagai masyarakat pasti akan sangat senang dengan adanya sale, apalagi ada supernya. Jadi memang secara caption ini sudah jelas banget bahwa ya ada promo 12-12 Traveloka. Dari segi desainnya juga memang sudah menggambarkan Traveloka banget dengan warna biru sebagai primary colornya, putih sebagai secondary-nya mungkin, atau mungkin bisa dikombinasikan. Tapi kalau kita lihat ya biru sebagai eh, brand identity, brand color dari Traveloka. Dan untuk desainnya juga eh, kita lihat ya ini enak walaupun sedikit mungkin agak keramaian sih ya untuk yang desain-desainnya akan tetapi ya paling tidak dia sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Em, ya ada harganya juga, ada pemberitahuan lebih hemat di aplikasinya dan tujuan-tujuannya juga jelas. Jadi ada diskonnya, ada beli 3 kali 1. Jadi memang apa ini Legoland pas banget untuk keluarga-keluarga muda yang memang ingin mengajak anak-anaknya untuk liburan, untuk ya mereka bermain-main di Legoland Malaysia. Jadi sebenarnya kalau mungkin akan lebih ya em, ya ini penggunaan warna merah di sini supaya orang lihat juga sih ya langsung bahwa lebih hemat di aplikasi. Kalau untuk ini portrait, ini yang ini square-nya, ini yang horizonnya. Jadi memang pas banget kalau misalnya kita lihat dari HP ataupun dari eh, PC laptop, memang Traveloka ini memang udah mengerti orang bisa ngeliat nanti enaknya ngeliat dari apakah dari PC atau HP. Jadi masing-masing dari postingan ini tuh punya versi yang bisa dilihat yang secara enak gitu. Jadi nggak kalau misalnya dia taruh horizontal doang nggak enak kalau dilihat di HP. Tapi kalau misalnya begitu juga sebaliknya. Jadi kalau untuk dari segi desainnya atau mungkin kejelasannya memang sudah sangat jelas. Cuman bagi saya yang mungkin ngelihatnya agak terlalu yang memang suka dengan simpelan mungkin ada beberapa elemen yang membuat ini jadi semakin rame dan ya memang harus meriah sih ya, cuman bukan gaya aja sih, bukan gaya mungkin untuk simple ini, tapi secara dari informasi itu sudah cukup informatif. Em, Apalagi ya, mungkin kita bisa dari sini juga landing page-nya ini oke. Ya mungkin itu sih em, sudah cukup jelas kok ya. Ya, untuk harga-harga yang memang tidak sengaja tidak dicantumkan karena memang harga-harga sesuai dengan tujuan, sesuai dengan minat kita. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke yang mungkin diberikan kesimpulan bahwa ya memang Traveloka ini sudah sangat bagus dalam menanggapi promo 12-12 double date karena memang ada 10 iklan A/B testing, bisa termasuk A/B testing juga karena ya punya caption yang sama hanya memang berbeda di setiap
Postingannya itu hanya berbeda tujuannya. Jadi penargetan sih ini untuk target orang-orang yang lebih consideration langsung ke conversion. Jadi emang udah bagus sekali. Dari segi budget sih ini pasti high karena memang langsung 10 iklan yang berjalan dengan em, eh, topik yang sama, yang intinya dia ingin menunjukkan bahwa kita bisa ke sini, bisa ke dalam negeri, bisa ke luar negeri dengan adanya promo, diskon, buy three get one dan lain-lain sebagainya. Jadi secara kesimpulan sih udah oke. Eh, dalam bentuk video juga, jadi ya bagus sih. Oke, kita langsung menuju ke yang soal nomor 2A. Dan di sini saya akan membuat contoh iklan Google Search, di mana kalau kita ngelihat mungkin di Google Search-nya, jadi ya memang, hmm, oke. Oke, kalau misalnya kita mungkin ke Transparency Center-nya dulu. Em, oke, di sini, kalau misalnya memang kita ingin membuat iklan em, Google Search, ya, eh, gayanya memang sangat langsung aja sih. Jadi nggak yang bertele-tele, langsung to the point. Ya, kita bisa lihat di sini, kalau yang kita mengambil contoh dari sini ya, ini yang menurut saya cukup informatif sih. Jadi saya akan coba buat satu iklan yang memang langsung menuju ke intinya, informatif. Oke, mungkin langsung aja kita. Tapi di sini saya juga udah menyiapkan terlebih dahulu untuk kalimatnya, di mana ya ini akan kita buka dulu Canva. Oke, oke. Jadi saya juga sudah coba mencari gambarnya juga yang saya kira sekiranya akan saya pakai untuk Google iklan Google-nya. Kita langsung copy aja. Oke. Oke, saya kenapa saya memilih iklan yang ini, gambar yang ini untuk dijadikan iklannya? Ya, dikarenakan ya ini pesawat, ada Maldives juga. Jadi emang orang, ya bagi orang-orang yang ingin liburan tuh ngelihat ini, saya rasa akan langsung kayak catchy. Dan yang penting copywritingnya. Copywritingnya pertama mungkin saya akan ambil logonya dari BC-nya. Ini saya tidak ngelihat, saya hanya akan ambil logonya aja. Nah ini. Oke. Em, ini bisa kita taruh di atas. Hmm, kayak agak sedikit segini supaya travelokannya ini bisa terlihat dengan jelas. Oke. Untuk copywritingnya saya juga udah siapkan juga sih. Ini promo tiket hotel di Traveloka. Ini kita langsung masukkan aja, tambah kontak saya, kita copy paste. Em, oke. Oke, supaya ini tidak terlalu nggak kelihatan tulisannya karena memang gambarnya sendiri didominasi oleh shade yang putih. Jadi mungkin saya akan menambahkan satu em seingat saya warna Traveloka itu hashcode-nya 1A9FE1 untuk warna birunya. 19. Ya, oke. Ini jadinya akan nantinya
ya membuat tulisannya jadi lebih kelihatan. Oke, kita kasih gradasi juga putih. Hmm, oke, 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 mungkin yang ini nggak terlalu masalah. Hmm, oke, ini jadi kita bisa gede, besarkan untuk, oke. Em, oke. Untuk gambar akan saya turun sedikit lagi. Oke. Em, oke, mungkin tengah yang paling pas. Lalu untuk supnya, kita bisa langsung copy atau mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Em, oke, mungkin kita bisa kasih aksen hitam sedikit. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Em, saya nggak nggak begitu bisa untuk mengaplikasikannya juga karena keterbatasan waktu. Em, oke, jadi ya mungkin seperti ini. Em, agak kurang sebenarnya, cuman di sini kita ingin menekankan bahwa ada promo tiket 12-12 dan nikmati juga diskonnya. Mungkin kita akan coba untuk ya membuat yang kedua. Yang kedua itu kita diminta untuk satu iklan gambar untuk Meta Ads.
Nah, ini mungkin saya akan lebih bisa untuk mengikutinya, karena di sini saya akan mengambil juga gambar dari sini. Oke, kita langsung. Hmm, Oke, oke. Nah, di sini konsepnya sih pengen kayak eh, jadilah jadikan mimpi jadi kenyataan gitu. Jadi ya seseorang pria ini duduk di atas awan, ya dia sambil kayak tidur bermimpi, ya dia terbang untuk liburan. Nah, ini ke tempat tujuannya. Untuk copywritingnya sendiri ya saya juga sudah siapkan juga. Oke, oke, oke. Ini saya akan juga memakai cara yang sama supaya warna birunya lebih kelihatan, dan sky memberi efek kayak sky gitu. Tapi bisa turunkan ini. Mungkin untuk gambarnya bisa naikin sedikit. Oke, ini di generate oleh Google Gemini. Oke, jadi begini. Oke, nah untuk CTA-nya ya ini untuk subnya. Oke, ini sudah cukup terlihat. Nah, untuk CTA-nya kita bisa bikin juga. Oke, book sekarang pas banget kata-katanya karena memang 12-12. Oke, kita bisa mungkin tambahkan sedikit elemen yang pemicu, meng-attract. Ini kita akan kasih warna, ini kita kasih warna putih. Oke, ini tengahkan dulu. Apa sudah tengah? Iya, sudah tengah. Oke, mungkin kita juga bisa kasih ke bagian bawahnya. Oke, jadi ya warna-warna ini memberikan kesan Traveloka banget sih sebenarnya. Cuman ini saya agak kurang puas sama desainnya. Cuman waktu tinggal 30 menit lagi. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti ini untuk desain yang meta ads-nya. CTA-nya juga jelas. Book sekarang. Jadi memang conversion langsung aja. Promo 12-12 soalnya. Nah, mungkin ini kita bisa tebelin yang 12-12 ya. Em, oke, jadi mungkin seperti ini. Jadi ya orang juga bisa dapat konsepnya juga, bahwa ya memang kadang kita bermimpi untuk ya liburan, tapi di karena ada biaya yang mahal, lalu juga waktu nggak ada. Nah, ini pas banget 12-12 book sekarang karena banyak promo. Oke, yang ketiga, kita diminta untuk membuat em, dua versi copywriting, satu iklan untuk satu iklan. Jadi mungkin iklannya akan pakai yang ini. Eh, Gambar agak kurang bagus, cuman kita akan coba pakai. Lalu resolusi sangat kurang sebenarnya, cuman karena memang ini yang tadi ada di dalam
pikir benak lagi langsung. Oke, konsepnya saya akan membuat satu scare tactic dan satu lagi yang soft selling. Jadi ya sebenarnya konsepnya itu em, ya ini ada saya juga siapkan juga udah. Nah ini kata-katanya mungkin saya langsung copy aja biar kita cepat. Lalu mungkin seperti ini. Maaf, kanin kalau agak kurang. Tapi ya ini yang supaya kita cepat aja. Oh, ini kita bisa pakai warna biru si Traveloka. Oke, nggak ada warnanya. Jadi kita akan masukkan lagi 1A9 FE1. Oke, mana Traveloka? Oke. Sebenarnya kalau dari segi copywritingnya sendiri kita kesampingkan mungkin dari segi desainnya. Oke. Nah ini kata-kata lagi murah hari ini yang artinya hanya hari ini. Em, oke. Em, hmm, oke. Kita kecilkan mungkin. Ini. Oke. Nah em, ini terus. Oke. Nah ini yang kayak kalimat untuk menakut-nakuti karena ya besok bisa naik harga jadi orang langsung pilih untuk conversionnya langsung langsung proses. Oke, mungkin ya agak mungkin dimiringin sebagai pembeda. Ini sangat desain sangat kurang sih. Cuman ya eh, di sini saya ingin menegaskannya itu lebih ke copywritingnya, di mana ya copywritingnya ini untuk bersifat ya mentakut dalam artian menakut-nakuti ya supaya orang langsung menuju ke em, dan gambarnya juga agak kurang sebenarnya. Cuma di sini saya ingin tekankan bahwa gambar ini pesawat menuju ke atas yang melambangkan besok bisa harga naik. Ya, ini pesawat juga berhubungan sama travel, di mana ya tiket pesawat, harga tiket pesawat bisa naik. Oke, mungkin kita langsung tambahkan logo Travelokanya. Aduh, mungkin kita taruh kiri. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini untuk yang copywriting scare tacticnya. Yang kedua, yang mungkin yang ini adalah soft selling. Ya, mungkin ya kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, jadi di sini langsung aja dengan kalau misalnya kita mau lihat dari segi makanya tergantung sebenarnya dari segi desainnya kita terlebih dahulu apa yang akan kita gunakan gambarnya. Ini mungkin yang soft selling rencanakan liburan akhir tahun dengan tenang temukan tiket pesawat jadi dia nggak langsung menuju ke tiketnya tapi orang dibikin untuk supaya berpikir dulu oh ya biar tenang oke ambil promo 12-12 baru Traveloka masuk di situ ya promo 12-12 makanya kembali lagi sebenarnya kalau dalam copywriting tergantung dari kita konten yang kita mau bikin itu seperti apa kemudian baru kita bisa menyesuaikan dengan copywritingnya dan eh, tipe copywritingnya mau apa scare tactic kah atau soft selling atau hard selling jadi ya kalau untuk disuruh yang menjawab ke yang nomor dua jelaskan mana yang lebih menarik tentunya yang lebih menarik itu adalah yang pertama karena sesuai banget sama ini tulisannya besok bisa harga naik sesuai dengan gambar pesawatnya memang mengarah naik ke atas jadi memang untuk scare-nya ini lebih dapat copywriting untuk lebih dapat ke feel orangnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke yang nomor tiga. Kita diminta untuk membuat desain landing page sederhana menggunakan swipe pages. Oke, kita tadi saya sudah menyiapkan juga untuk swipe pages-nya untuk mempersingkat waktunya. Nah, ini. Oke, mungkin yang pertama kita bisa langsung ubah. Ini karena memang kebetulan kami sudah coba membuat untuk landing page-nya juga, jadi mungkin kami sudah punya aset fotonya.
Oke, oke, Traveloka. Di sini kita juga bisa untuk gede membesarkan atau mengecilkan tulisan logonya. Mungkin saya di sini akan ngambil 170. Jadi juga enak. Dan untuk headernya ini, hero image-nya kita akan ambil yang sesuai aja langsung, supaya kita nggak berlama di sini. Oke, mungkin untuk karena memang masyarakat Indonesia melihat Bali menjadi salah satu wisata yang paling pengen dituju, mungkin kita akan ambil gambar pantai. Gambar ini sebenarnya sudah saya gunakan gambarnya di landing page yang ada di BC. Cuman mungkin saya akan coba ambil yang gambar yang ini. Oke, mungkin sebenarnya nggak terlalu Bali sih, cuman karena memang ya tetap konsepnya saya ingin membuat landing page yang mungkin mengarah juga ke Bali. Jadi ya sebenarnya nggak mengarah ke Bali juga karena kita ingin fokus kepada promo 12-12, tapi nggak apa-apa. Untuk mengambil nuansa pantainya aja. Dan untuk copywritingnya, sebenarnya saya sudah juga meminta bantuan dari AI untuk mempersingkat juga untuk landing page-nya. Jadi yang pertama sebenarnya di landing page itu ada 9 poin eh, ketentuan structure yang memang harus ada di landing page. Cuman karena memang waktu yang terbatas, jadi ya harusnya sebenarnya ada hero section, yaitu ada hero image-nya, headline-nya, sub-headline-nya, ada benefit-nya, ada offering-nya, ada CTA-nya, ada testimoninya, harusnya ada banyak. Tapi di sini kita diminta berisi gambar, teks penjelasan singkat, dan CTA-nya. Oke, untuk mungkin kita mulai dari headline-nya dulu. Ya, promo 12-12 Traveloka. Kita langsung ke swipe pages-nya. Kita ini. Untuk sebenarnya kalau untuk typografinya saya ingin menyesuaikan dengan Poppins, cuman ya oke kita sekalian aja. Dan ini kita bisa tebalkan. Oke. Karena ini ada space yang kurang terpakai sebenarnya agak agak sayang, tapi ya untuk mempersingkat waktu ya mungkin kita mulai dari headline-nya dulu, lalu kita kembali. Ya, kita bisa masukkan sub-headline-nya kita bisa taruh di sini. Ini ya biar agak lengkap. Oke, dan di sini saya akan ubah warnanya. Ini untuk kalimat CTA. Jadi kalau CTA itu sebenarnya tombol CTA itu adalah boleh di mana-mana, boleh di setiap section, mau di section headline-nya, nanti mau di section benefit-nya semakin banyak semakin baik. Hanya memang untuk CTA yang di bagian atas lebih baik menuju ke yang memang awal-awal itu, CTA misalnya CTA yang ada di headline ini lebih baik menuju yang ke bagian bawah, ke bagian akhir CTA-nya. Yang mana harusnya CTA-nya itu nanti berbentuk bisa form, jadi kayak kita bisa masukin nama kita, email kita, atau mungkin kalau dalam hal Traveloka langsung menuju ke CTA yang paling bawah yang nanti di di section itu ada CTA juga yang tombolnya mengarahkan langsung ke Google Play Store atau App Store yang langsung mengarahkan kita untuk mendownload aplikasi Traveloka. Jadi seperti itu. Hmm, Ya, kelas 9 FS1. Oke. Dan ini kita bisa ganti juga tulisannya. Book your dive. Ini ya diving. Ini mungkin kita bisa book sekarang. Sekarang. Oke, ini untuk tulisannya. Ini kita bisa ganti di sini. Di bagian Google, Poppins. Oke. Jadi di sini mungkin sudah cukup jelas dulu untuk landing page di awalnya. Karena emang ini Traveloka. Sebenarnya kalau gambar saya jadi agak kurang suka dengan yang ini. Mungkin saya akan ganti yang seperti yang di landing page BC, em, atau mungkin ini. Ini lebih nyaman untuk dilihat karena emang ya ini kayak Nusa Penida. Jadi lebih orang lihat wah ini Bali dan langsung lihat ke bawah lagi. Oke, mungkin untuk penjelasan-penjelasan singkatnya ya, em, gambar teks penjelasan CTA. Oke.
eh Mungkin ini kita bisa, oke, karena template-nya agak agak banyak tombolnya. Em, Ya mungkin untuk yang BC, untuk yang penjelasan singkat dan CTA-nya, ini CTA sebenarnya sudah ada. Em, Penjelasan singkat juga udah ada, tapi ya saya ingin menambahkan beberapa informasi, tapi mungkin ya karena waktu, mungkin saya akan memperlihatkan aja ya pada dasarnya ya seperti itu untuk membuat landing page. Di sini kita bisa edit juga yang tadi seperti di awal, harus ada benefitnya, harus ada produk and services seperti apa, testimoninya, dan memang ini template aja juga sudah memberikan ini untuk harganya, dan ini untuk testimoninya, ini ya foto-foto pelengkapnya. Jadi ya, dan yang terakhir ya ini tentunya ada CTA yang paling bawah. Dan yang terakhir boleh ditambahkan juga info-info ini ya mungkin, dan untuk menjawab yang pertama ini, em, ini buat desain ya teks penjelasannya tadi, headline dan subheadline-nya, CTA-nya ya tadi langsung, em, ya mungkin seperti itu. Tapi mungkin saya akan memperlihatkan juga swipe page-nya yang di BC, landing page Traveloka yang di BC. Eh, kita buka baru aja. Oke. Wah, ini udah oke, udah ada teman yang sudah oke. Oke, jadi di sini ini yang BC kami yang kami buat. Jadi ya ada ada hero image-nya, ada CTA-nya langsung, ada headline subheadline, ada juga ya Garuda, maskapai-maskapai yang bekerja sama dengan Traveloka. Ada juga dari untuk ya ini service produk dan servisnya, mungkin ini sebagai pain problem needs-nya seperti apa, jadi rencana liburan. Em, ini testimoninya, lalu ini juga benefitnya, kenapa sama orang ribuan orang. Lalu ya terakhir ya untuk offeringnya, siap hemat, ada gambarnya, ada langsung. Nah ini ke situs Traveloka atau mungkin ke aplikasinya untuk kita download. Ya mungkin seperti itu, Kak Anin. Ini untuk landing page-nya ya. Saya ingin menambahkan beberapa elemen cuma untuk mempersingkat waktu. Oke. Em, oke, untuk pilih salah satu Meta Ads atau form landing page, sebenarnya untuk keuntungan dari kampanye yang akan nanti kita jalankan itu, ya kalau saya sendiri melihatnya landing page itu akan lebih efektif dibandingkan Meta Ads form, karena landing page sendiri itu kan lagi-lagi dia memuat banyak informasi, belum lagi kalau memang em, tergantung produknya juga. Kalau landing page itu ya kita bisa langsung memberikan ya ada 9 poin tadi, eh, dan apalagi orang yang memang suka akan, mungkin dari segi melihatnya enak, UI UX-nya enak, jadi dan informasi, tentunya informasi yang ada di landing page itu akan lebih bervariatif, lebih banyak dibandingkan dari sekedar hanya form. Jadi kalau memang mungkin em, pilih salah satu meta ads atau landing page, eh, keuntungannya kampanye ya mungkin orang akan lebih suka dengan landing page. Jadi ya ya karena hal tadi banyak informasi-informasinya, dan nggak kosongan gitu. Jadi rasanya nggak nggak kosongan, dan orang bisa ngelihat ini apa-apa aja, keuntungannya, servisnya, dan yang lain sebagainya. Apalagi orang tersebut masih belum tahu akan suatu brand tersebut, akan lebih baik apabila
ada kita menggunakan landing page karena ya di situ berisikan informasi yang singkat, informasi yang memang dan biasanya suatu landing page itu terujuk pada satu campaign ya. Dalam hal ini Traveloka ya 12-12. Mungkin ada juga yang seperti Adidas kemarin yang kami buat juga ya dia lebih ke sepatunya mau yang sepatu yang model apa. Jadi landing page itu masih lebih efektif dibandingkan form. Karena ya di dalam landing page-nya itu juga ada bisa kita taruh form, kita bisa cek juga info-infonya, eh, visitornya, dan yang lain sebagainya. Jadi untuk kampanye lebih baik landing page. Tapi lagi-lagi kembali ke brandnya, tergantung brandnya juga. Kadang kalau kita lihat Traveloka ini ya karena orang sudah lebih banyak tahu Traveloka, baik landing page ataupun form sebenarnya dua-duanya memiliki mungkin hasil yang sama, tapi karena memang nantinya akan diarahkan langsung ke apps, lebih baik mungkin ke landing page-nya aja. Landing page-nya aja jadi yang kita eh, pilih gitu. Oke, mungkin untuk menunjukkan tunjuk yang terakhir adalah tunjukkan atau jelaskan cara mengecek apakah pelacakan kita sudah aktif. Kita boleh memilih Meta, TikTok, atau Google. Sebenarnya untuk mengecek pelacakan tracker, mungkin karena masih ada sedikit waktu, em, saya akan coba untuk mempraktekkan cara men-set trackernya dulu, dan mungkin saya akan menggunakan eh, Meta. Jadi kita di sini langsung aja buka Meta Ads Manager, Facebook Ads Manager. Ini, oke kita langsung start aja. Oke, untuk kita menaruh track dalam suatu web, landing page, dan sebagainya, kita pertama bisa langsung menuju, ini dalam hal Meta, kita bisa menuju ke Ads Manager, dan kita pilih Events Manager. Kita tunggu. Oke, untuk memulainya, kita harus punya bisnis portfolionya dulu. Jadi ya kita bisa buat, tapi karena di sini saya udah buat untuk mempersingkat juga, kita pilih langsung testing landing page. Jadi di sini karena nanti kalau kita belum ada bisnis portfolionya, saat kita jadi langkah pertamanya kita harus connect data. Apabila kita tidak punya bisnis portfolionya, pilihan web yang mana kita emang pengen taruh tracknya itu di dalam suatu web, ini tidak akan bisa terpilih. Jadi memang kita harus buat dulu portfolionya, baru kita akan bisa memilih web, bagian web. Sebenarnya tergantung apa, tapi karena memang kita pengen dalam hal ini untuk landing page website, kita pilih web. Dan itu setelah itu kita next. Oke, di sini kalau memang jikalau kita sudah pernah men-track, kita bisa langsung aja pilih. Tapi karena kita ingin coba bikin yang baru, kita langsung create new data, set. Oke, jadi kita berikan nama yang sesuai aja. Traveloka landing page. Kita create, kita tunggu. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Kita see other ways. Dan kita ingin set manual. Kita pilih manual dan kita pilih metapixel only. Nah, ini kalau di TikTok, TikTok kita menaruh tracker TikTok itu kurang lebih sama. Jadi kalau di sini metapixel only, kalau di TikTok itu TikTok pixel only gitu. Jadi memang antara si Meta dengan TikTok ini memiliki kemiripan dalam segi baik kita mau meng-ads atau kita mau memasang tag. Oke, kita lanjut aja. Yang beda itu ya di Google Ads itu memiliki eh, struktur yang lebih kaku dan lebih rumit. Oke, kita next. Nah, setelah sampai sini kita akan copy kodenya. Dan tujuan kita copy kode ini adalah untuk kita paste nanti di
di swipe page-nya. Dan di sini kita bisa ke settings, kita menuju tracking codes, dan di sini sebenarnya harusnya kosong saat apabila kita eh, mencoba untuk track pertama kali. Jadi kita langsung copy paste kode yang tadi di sini di bagian head, dan kita jangan lupa untuk save change karena beberapa kali ada pengalaman dari eh, teman-teman ada yang lupa untuk save change dan lupa publish. Jadi kita mungkin bisa publish. Oke, saat sudah muncul ini, kita bisa kembali ke Facebook-nya ini. Lalu kita langsung continue aja. Dan oke, nah di sini akan ada nanti namanya sesuai. Ini saya udah pakai banyak banget. Jadi kita ke settings, lalu kita scroll sampai bawah. Ini ke Open Event Setup Tool. Kita akan copy link yang kita sudah taruh kodenya tadi. Kita taruh di sini, kita paste, dan kita langsung aja add advance. Nah, inilah yang saya temukan, problem yang saya temukan, dan udah tanya ChatGPT juga, udah kita coba untuk bedah juga kenapa tidak muncul. Dan sebenarnya apabila stepnya tadi udah oke, udah benar seperti itu, akan muncul pop-up message di sini sebelah kiri atas, baik Meta ataupun TikTok itu sama, nanti di sebelah kiri atas. Tapi memang untuk di laptop yang saya yang ini kok nggak muncul, baik Meta maupun TikToknya. Jadi ya, em, dan saya juga udah coba di laptop yang satu lagi, tapi ya ternyata nggak bisa juga, nggak muncul juga. Em, Mungkin dikarenakan tipe laptopnya sama. Tapi saya ada coba juga di laptop yang lain. Nah itu jadi ada tergantung masalah teknis lah ya. Dalam hal ini adalah masalah laptopnya. Tapi apabila tadi settingannya sudah memang mengikuti, saya akan coba untuk buka BC-nya. Ini BC kami. Em, oke, di sini harusnya ada gambar. Mungkin bisa kita refresh dulu. Wah, oke. Em, di sini tidak muncul gambarnya. Hmm, oke. Oke. Ini udah muncul. Gambarnya masih buram, cuman memang nantinya harusnya akan muncul pop-up ini, di mana pop-up ini itu nantinya akan memberitahu kita jikalau ada, nah ini sudah jelas. Ini tertulis Meta Event Setup Tool. Ini apabila sebenarnya tadi memang udah caranya seperti itu, hanya memang ini saya coba di laptop yang lain dan muncul. Nah, di sini nantinya akan ada, kita harus bisa untuk taruh track dulu di button, misalnya di button yang ini. Dan apabila nanti orang mengaksi dengan button yang ini, akan ada muncul nanti em, infonya, berapa orang yang mengklik, berapa orang yang melakukan aksi. Dan untuk melihat tracknya juga, nah itu tadi cara untuk men-set dan melihat juga. Tapi di sini kita akan coba ambil contoh Traveloka, website Traveloka. Oke, jadi untuk melihat Traveloka ini sudah tertrack atau belum adalah dengan kita mendownload, eh, tergantung yang kita butuhkan. Apabila kita ingin melihat TikTok pixelnya, berarti kita harus mendownload extension TikTok Pixel Helper-nya. Di sini saya akan pakai Meta Pixel Helper, jadi kita bisa klik aja langsung. Oke, nah ini terlihat
Dia found sih, dia ada. Mungkin kita bisa lihat yang lain juga secara Google Tag. Ini juga sudah ada, tapi rata-rata em, untuk brand-brand yang memang sudah besar, saat di track itu mereka memang memiliki tracker internal yang memang nggak mau dilihat oleh orang-orang luar. Jadi ya, tapi untuk caranya seperti itu. Jadi kita download dulu extensionnya masing-masing. Kita lihat metapixel, kita lihat seperti apa. Lalu misalnya ini TikTok. Nah ini apa? Jadi ya, nah ini ada landing page-nya. Jadi memang sudah tertrack sih sebenarnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk sore ini. Untuk kekurangannya mohon maaf Kak Anin. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video pengerjaan TC ini. Sekian dan terima kasih.